Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat berupa kesempatan bisa berjumpa kembali dengan bulan yang suci ini, bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, dan tentunya yang kita tunggu-tunggu berkah syafaatnya fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman dan anak-anak yang dirahmati Allah, berpuasa sejatinya tidak hanya tentang menahan lapar dan dahaga, melainkan kita diperintahkan untuk menahan diri dari segala sesuatu yang mengurangi nilai ibadah kita. Apa itu ibadah? Ibadah merupakan cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ibadah juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bertentangan dengan nafsu kita. Salah satu hal yang bernilai ibadah adalah menjaga lisan. Kenapa lisan? Karena lisan merupakan anggota tubuh yang berpotensi untuk memunculkan berbagai macam dosa. Misalnya, ghibah atau membicarakan keburukan orang lain di belakang dia. Yang kedua, fitnah atau menyebarkan isu atau menyebarkan berita yang tidak benar dari seorang individu ataupun kelompok. Contoh lain lagi adalah berkata dusta atau berkata yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita melalui sabdanya yang berbunyi, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaimun. Di mana artinya yaitu apabila seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan menghina. Apabila ada yang mencaci maki dan mengajak bertengkar, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Di hadis ini ditekankan bahwa orang yang berpuasa benar-benar diperintahkan untuk menahan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak ibadah kita, salah satunya yaitu tentang menjaga lisan. Menjaga lisan yang bagaimana? Menjaga lisan untuk berkata kotor ataupun menghina orang lain. Dalam hadis ini pun dijelaskan apabila ada orang yang mengajak kita, mencaci maki kita, bahkan mengajak kita untuk bertengkar, di situ kita harus menjelaskan bahwa kita posisi sedang berpuasa, alias kita sedang menahan diri dari segala bentuk perbuatan yang condong kepada perbuatan dosa. Apakah berkata kotor hanya bisa kita lakukan di dunia nyata saja? Tentu saja tidak. Kita berpotensi untuk berkata kotor dan menghina melalui dunia maya. Teman-teman dan anak-anak yang dirahmati Allah, di zaman digital ini, media massa ataupun media sosial tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Bahkan dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita tidak bisa lepas dari media sosial tersebut. Sebagai contoh ada Instagram, Facebook, WhatsApp, dan media sosial yang lain. Ketika kita berselancar di dunia maya tersebut, tentu saja kita bakal menemukan komentar-komentar negatif, komentar yang menjatuhkan, komentar dengan nada-nada yang kotor. Bahkan berita-berita yang tersebar pun dapat berupa berita yang tidak benar ataupun fitnah. Menanggapi hal tersebut, Rasulullah SAW berpesan kepada kita melalui sabdanya, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya adalah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau sebaiknya lebih baik diam. Teman-teman dan anak-anak yang
dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam berkomentar, dalam menuangkan sebuah gagasan, dalam memberikan sebuah berita di media sosial, sebelum melakukannya hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri terlebih dahulu. Apakah yang kita ketik akan bermanfaat untuk sesama? Apakah yang kita ketik akan menimbulkan madharat? Apakah yang kita ketik akan memunculkan sebuah kesatuan, atau malah sebaliknya, yang kita ketik dapat memberikan sebuah ujaran kebencian yang berujung pada perpecahan? Perlu diketahui, ketika kita berkomentar negatif, ketika kita memberikan sebuah informasi yang tidak benar, tentulah itu akan menyakiti orang lain. Terlebih lagi di mata Allah, kualitas ibadah kita jelas akan menurun. Teman-teman dan anak-anak yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini marilah kita gunakan untuk melatih diri dalam berucap, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Marilah kita gunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan, berbagi ilmu, dan mempererat tali ukhuwah, khususnya ukhuwah Islamiyah. Marilah kita gunakan jari jemari kita untuk menuliskan sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang kelak akan memberikan kita konsekuensi yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di momen Ramadan ini, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan setelah Ramadan ini usai, kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ubur-ubur ikan lele, jaga ucapan dan komentarmu ya Le. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.